Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah nih di Pulau Rimau, Masya Allah. Di Pulau Rimau, primer 2, alhamdulillah. Ada yang primer 3 dari Palembang, Bisu. Alhamdulillah tempat Pak Topa nih lagi silaturahmi makan bakso. Alhamdulillah pagi ini nyampe jam 1:30 dari Pancur. Alhamdulillah silaturahmi ketemu kawan-kawan ini, Masya Allah. Kayaknya usahanya juga pada maju-maju. Masya Allah. Tadi habis sholat subuh kami ke tempat Pak Topa nih. Di tempat beliau. Masya Allah. Nah, Kita di jam luar biasa. ini kumpul-kumpul, ada yang niat, saya niat ke ini ke India nih, masa mohon doa nih. Paspor kemarin sudah dibuat, tinggal visa nih. Kemarin tuh dipilih 2 tuh ada mau ke India tapi minta ditemani. Nah ini, jadi insya Allah nggak disempurnakan, paspor lah disuruh buat kemarin. Alhamdulillah jadi. Sekarang paspor untuk paspor 10 tahun itu kalau kemarin 650. Beda 3 hari lah 1 juta sekarang. Masih murah lah karena yang banyak uang kan. Masanya untuk 10 tahun. Waktu ke tempat waktu ke sana Ke Kayu. enggak di tempat itu di mana Pak Di Palembang. Pak yang di Bikin ini. Losar itu tersebut Oh, Pak Suryana. yang ke Thailand sama sama itu Pak Christian Pak Sahal. Pak Sahal. Nah. Kalau di sana itu masih mulai tuh Iya, 3,5. Itu yang 50. Ini cepatnya naik kan. waktu Nah, itu enggak itu masalah. malah Itu untuk lahan tidak murah. Jadi semakin banyak korban ini harus semakin ini banyak pahala kan. Ustaznya dari mana men? dari alumni Tembono, alumni Sabilul Hasanah. Anak Pak Hari itu di mana? Sabilul 2 sih. Sabilulnya 2, Tembono 1, dari Jawa 1. Yang lakinya di mana? Jawa Timur. Perempuan. Belum ada semua. Masih lajang kali. Banyak kan. Kalau misalnya yang di jalan Kalau nah itu nanti ini untuk apa ya? bikin misalnya nanti bisa selatannya kan waktu itu kan yang diceritakan tempat ini tanah ini gitu. Kalau namanya kan pengurusan selatan itu juga. Nabi. Itu termasuk yang perempuan itu nih, Ustazah tadi. Tinggal ada wadah. Nyata aja. Yang laki-lakinya yang tinggal. Setiap lulusan ini di saat pulang ada wadah. Benar. Bukan sebagai orang tua ini harus menyiapkan wajib. Banyak yang dua dijual. dari orang. Di diri orang jangan sekarang. Jadi dia bikinnya karena kalau dibawa orang, jadi bikinnya tetap agama dia nggak hidupin ini. Kalau kita bisa memadai di sini kan jadi barokah juga tuh ya. Di tempat wadah sendiri. Allah. Nanti kalau sudah berjalan kita nanya di situ ada titik yang wajib gitu di tempat itu. Banyak umat di sini, ribuan gitu. Berapa ribu? Agak memang agak jauh dari sekitar. Kalau ngajar Fatihah Nambah juga lagi. aku mungkin masih bisa. Coba. Enggak. Siapa? Tiga lagi. Taruh habis itu buat tadi itu taruh itu. Habis ya? Tidak satu ekor. Baru.
Ganteng banget. Baju kumpulnya pas betul ya. Motor kenapa motor? Golek motoran. Becek nggak? Ki pas becek wau pas udan. Satu bulan umur itu loh, Bro. Berapa? Satu bulan. Buat Ini tuh dari mana? Iya, Pak Heron kan anu. Enggak tuh udah film asing. Udah begitu agak kurang sehat Pak Heron. Mungkin Tidak tahu ini. kalau anu kan mampir tekan pom bensin itu kan pulang ya pulang. Kalau pas ngopi juga kelingan langsung lo telepon mau. Kumpul. Ini jemaah depan kita ini memang sementara belum ada, baru silaturahmi. Kemarin ada jemaah 3 hari. 3 hari dari lilin ya. Itu asbab ngawali dia kan punya mekanik bengkel besar kan di lilin. Boleh Pak, motor-motor yang siap ku servis semua. Dan orang tak pulang kerja apa pertemuan ini. Kami Kawan-kawan siap. Nah, pikonya itu di kampung itu toko itu agak keras. Menurut orang kampung situ di Bilik 2 itu. Tapi begitu kami datang, masya baik Bapak itu. Bahkan nawari rumah 02 itu, kalau kawan belum ada rumah, boleh turun nempati. Kolam gerami di belakang monggo. Kebun itu yang kosong ada 1 hektar perempat itu boleh dimanfaatkan. Itu ada itu. Benar ngomong kayak itu. Iya benar. Keras Bapak itu. Menurut orang kampung itu paling keras itu. Ada alhamdulillah. Aku tahu guys. Itu asbab istrinya habis meninggal. Ada juga yang pakai sawit itu dulu nggak mau ke masjid itu. Setelah kakaknya meninggal, jadi pelajaran. Meninggal ini nggak bawa apa-apa rupanya. Jadi baiknya kayak mana? 90% gitu. Jadi masa. nggak biasanya. Kami silaturahmi itu ini di Polres kemarin sama Pak Nur Yahdin, Pak Awi Meranti. Pak Awi itu masih ngurus kawan itu bisa dikit kan, jadi diurus kami di masjid. Habis sholat isya Pak Awi ke ngurus itu, kami di 2 itu aneh itu Pak Nur Yahdin. Jadi begitu sholat isya kita anak-anak diolah ini dulu. girang yang lihatnya status saya deh. Nah, WC ada nggak? Ada. Ayo. Jadi begitu jauh lah Pak. Jadi begitu sholat isya itu penuh lapangan di situ. Ada apa ini Pak? Orang mau apel. Gitu. Bapak muslim. Ini apelnya bisa berjemaah. Ini sholat kok cuma orang berapa? Kita keren sangat ya. Oh alhamdulillah penuh ya Masya Allah. Maksudnya diusahakan. Iya, apel ini. Kalau terus orang tahu orang tahu senggang waktu ini. Di rumah nih pisau tinggi di. Ya alhamdulillah. Wah, terus kalau makan.
minggu itu berapa kali lagi? Kira pertama Itu ya. dari si Betung Palembang ini kayak Ini aja sudah di berapa hari nih belum Nek semapan malah ilmu. Nek semapan ini termasuk semapan. Masya Allah. Pertamanya nggih agak ngulok ke awak. Nek semapan ini bisa dinikmati ya. mantap. Memang kalau pikirin tenangnya, Iya. mantap. Rupanya Ustaz Ridwan tuh kemarin nyampaikan di jur bulanan. Dia nyampaikan kalau orang iman ini harus ini sebenarnya harus bangga. Kayak kita punya bapak kaya raya. Nah kalau bapak kita sugih tenang bae. Lah ini maksudnya Ustaz Ridwan tuh Allah tuh maha kaya. Kok masih bingung gitu kan? Nah, tenang bae bapak aku sugih kok nak kemana-mana wae udah itu. Nah orang iman itu harusnya dijadikan mau kaya miskin, nah, harus bahagia. Udah kasih duit saya, itu saya lagi buntu. Nah, kantongnya agak, nah itu kan merendahkan kesusahan itu. Jangan ditampakkan nih yang susah itu. Gitu kan? Aku kemarin itu ada juga tinju ya. Tinju itu orang tinju itu ikut 3 hari 4 hari. Jadi ditanya Kiai Banyuwangi kok bisa menangan itu 15 kali menang terus ya. Sekali menang bikin masjid 15 kali masjid. Jadi ditanya sama Kiai Banyuwangi gitu. Kok bisa menangan itu kayak mana teman? Mbah, syaratnya kita ini kalau kesakitan itu jangan tahu musuh. Oh sakit ini padahal jangan sampai tahu dia, kalau tahu tahu senang, itu aja diajar terus. Padahal sakit ini. Nah itu, keburukan aib gitu, bahkan aib orang pun jangan dibuka. Ingin aib itu tidak buka, jangan buka aib. Kalau buka aib, siap-siap tunggu. Aib itu dibuka juga sangat itu malu tuh. Maka 6 sifat itu penting tuh. Kalau mau saat sampaikan ambil dunia dakwah, pesan sama jemaah ini, kalau kita bawa 6 sifat itu, kayak kita menghidangkan kepada orang itu air putih. Jadi kalau dengan air putih itu pasti nerimo aja. Tapi kalau kopi, gula, susu itu kan Kayak Madura. kurang. Siapa yang nolak air putih? Nah itu. Ada kebesaran Allah, bagaimana meniru sunnah, baik intinya sholat yang wajib, yang ini yang dibicarakan ilmu, bagaimana setiap gerak ini ingat kepada Allah, ya kan? Ikram, ikhlas, dakwah. Ini 6 sifatnya. Allah takbir. Allah Akbar. Jadi 6 sifat ini dimiliki mudah, bukan soal sempurna amal, tapi kalau ada 6 sifat ini mudah untuk amal. Janganlah punya 6 sifat dan mudah untuk amal ya. Dan bicara kebesaran Allah, bagaimana menunjukkan sunnah, bagaimana masalah sholat yang wajib, yang fardu ini, bagaimana ada ilmu ini penting. Dalam majelis ilmu dan ingat kepada Allah itu. Ada dalilnya, tolong disampaikan. Dan Tentang ilmu, pentingnya ilmu dunia akhirat dan keseluruhan. Dalilnya itu banyak sebenarnya. Yang maksudnya itu barang siapa melangkah kaki menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Yang masuk aja. Ini masih dulu. Kalau misalnya itu masalul aji seluruh bau masalul nah itu kan Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Apabila kita menghendaki kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Jika kita menghendaki kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu.
seandainya kita menghendaki kebahagiaan kedua-duanya maka harus dengan ilmu. Jadi judulnya apa? Talabul ilm. Ya. Nah masalahnya di lapangan ini nggak rusak baru belajar. Kalau di lapangan itu setelah rusak-rusakan baru dia nak belajar. Harusnya kan belajar dulu, baru beramal ini. Apa wae ilmu apa ini nak diamalkan? Harus ada ilmunya. Mau dagang harus tahu ilmunya dulu. Mau mantang ini sudah rusak. Tapi ada Pak yang ilmu tidak mau diturunkan. Beliau diizinkan sampai berapa kali kita nggak dikasih bocorannya gitu kan? Oh, ya sudah ini dikasih. Nah, siap. Itu sebagian doa, ya Allah seandainya takdir tidak ada, mohon usul diadakan. Itu nama aku tidak bagus, tolong dibaguskan ya Allah. Nah itu usulan jadi diem bayang mano, nah ini bagus susah. Aduh, bagaimana? Bisa kan? Itu diantaranya. Jadi kan nggak bagian. Wow, kalau tolong dibuat ya Allah itu. Tapi nggak satu aja. Ya, tidak apa. Tapi kata Salim kemarin, walaupun kita belum saling paling nggak ada niat dulu gitu kan? Iya. Kalau kartunya nggak ada, Eksekusinya nanti penting niat dulu sudah dicatat itu Itu sudah kan gitu kan? ada yang sapu-sapu, pokoknya sebelum masuk Islam, pokoknya aku nggak mau masuk Islam. Akhir masa, akhir hari dia masuk Islam. Jadi kawan-kawan katanya kamu tidak mau masuk Islam, bukan aku masuk Islam. Islam itu masuk ke diriku itu nah. Itu tidak jauh beda dengan itu. Akhirnya Satu aja cukup. Nah, Yang di sini, yang di Lembang satu, oh, lebih Bandung itu. satu, Temboro satu. Nah, ini kebaikan kejahatan macam ada cabangnya. Ini kebaikan rumah dibatasi. Jajan yang bagus ya bagus ya. Ini muzakarah saja. Kan? Ingatkan. Lah tahu gak lo, cuma diingat lagi kan. Master gak lo ini. Cuma diingat lagi Pak. Iya. Kadang-kadang ada kunci ya, mana kunci? Mana mereka? Nah. Allah. Jadi bikin video kemarin dengan Pak Aliman, beliau nyebutkan nama istri, jadi viral. Banyak hotel nambah iman, nambah suku, nambah. Semua juga tak disebut juga kan. Aku tahu kalau kata Ustaz itu. Sejauh Jidna ilmi, jidna ilma, nama Langsung ilmu. itu tuh pagi-pagi itu Tapi di sebenarnya lapangan. tambahkan ilmu itu dan tapi satu yang disebutkan itu. Nama istri. Itu kan kemarin Pak Haji lah pesen beli kebun, kawan-kawan itu pesen berapa kaping. Nah dia nanya, aku ini kepingin cuma tak kasih mana lagi. Bisa itu Pak Ustaz, kayak mana? Dia bilang itu, yang banyak kebun dia. Gimana komentarnya? Enggak berani. Satu aja. Dosa itu gimana? Untuk lima nih, selesai itu insya Allah lagi musyawarah aja deh sama adik-adiknya Mukmin, adik Mukmin kan kebunnya 5 hektar rumah ada tenang gitu ini bisa karena apa mabuk lah tidak tujuh lah bisa. Nah kakaknya gimana tunjuk aku tak 5 nanti pagi-pagi ini di musyawarah kan Pak Asim, akhirnya ciri-cirinya udah masuk yang masuk Pak Jim sama Musa 5 nah aku suruh start dulu kan itu itu 6
masuk ke gulung-gulung itu. Kesan Taliban gimana? Iya. Iya. Nah, tadinya tak lalan. Pas kemarin udah Tadi istri dia itu semangat. ketemu istri dulu. Kan belum punya anak. Enggak mau. Pak Ustadz itu aku suruh nih, tapi Pak Ustadznya yang tak siap. Nah, aku sampai ke itu. Ah, istriku sudah ketemu istri saat kemarin ini. Baru ada. Bahkan berani dia share gitu coba. Ah, tadinya. Oh, berarti anda nggak ingat kemarin gitu. Bantu doa lah ini. Oke, Pak Mumin kan lagi ke Lalan. Nah, dari situ awal ini lah insya Allah. Tempatnya di Bayung situ. Oh, jangan. Kalau Masya Allah di sini nih bagus tempat subuh. Mas, aku yang nanya di sini. Airnya ada. Allah Akbar. Jadi kayak di surga. Di surga itu kepingin apa lado? Ada ya. Nah ini Pisang tahu-tahu matang, padahal belum tua loh. apa ya? Iya. Tahu-tahu udah matang. Kalau pisang ini di tempat ini adiknya Pak Triawan Oh, sampai dah kemana? Ya Allah, aku udah ekspor ke pasar. Ya. Sampai monyet itu sampai nggak mau dia. Kebun dari mana? Yang di Oh, Sungai itu. Sungai. Ini bawa di. Waktu itu kan aku nelpon jenengan itu mau nanyakan pun Pak Soleh. Oh. Gak diangkat apa salah nomor atau Masih minat apa enggak itu punya pasalnya? itu alhamdulillah sudah kuambil. Oh sudah. Jadi sih waktu itu ya sudah dengan bekerja kan langsung didatangi langsung ke rumahnya. Kopi lagi bikin kopi. Mau di sedikit lah ya dia. Itu lah. Nggak apa-apa, dulu lah. Sini nanti di sini. Terus sini. Ya kayak lah gitu. Jadi yang itu jauh makin naik. Nah dikasih. Apa yang naik? Itu udah Nanti sudah Wes. nggak marah nggak. Masuk tahu. Iya teman-teman. Kapan ada rencana ini, Pak Khaira? Bilang kalau acaranya. Enggak, ini program ini. Itu program lain itu. Bukan 9. Ini program Beneran sama Jakarta. kapan bisa kapan? Ya, Malah mengulangi suntuk. kalau nggak salah kemarin tanggal berapa? 20 lah. Kalau tak siap-siap, kita kumpul bareng. Cuma mau kemana kayak gini? 30. Ini tadi lupa ada yang gini. Hari raya terus semua. Jadi yang hari raya. Ini dianjurkan musyawarahnya kemarin tuh. Jadi sehari itu 25 majelis. Coba. Sehari 25 majelis. Jangan hari raya terus. Jadi silaturahmi jangan nunggu setahun sekali. Jadi mana yang disambung lah mudah ketemu mah disambung lagi silaturahmi. Menyambung silaturahmi ini amalan surga. Kata Rasul baiti janati itu kan. Betul. Nah, rumah adalah surga. Sampai 2 tahun dong. Ini jarang didatangi. Rindu ya. Sampai ke mimpi-mimpi masa Allah. Di ini kemarin kita lagi ya sebenarnya malam itu kan sebenarnya kalau terawihnya 30 juz itu setiap. Jadi karena anda tidak kuat ditutupi dengan sholat bacaan pendek gitu kan cuma atau berapa juz. Baliklah tidur. Mimpi beliau. Begitu balik sampai Palembang langsung tempat beliau gitu. Mimpi perasaan ngajak sholat dia. Ayo, kita ditarik-tarik gitu loh.
ceritanya. dalam mimpi itu. Jadi pas nyampe dan temburuk sini langsung meluncur ke sini di malam nih. Betul. Iya. Mana lah ini nanti mana? Biasanya beliau ini kan paling lama sebulan nelfon apa kabar lain itu lama juga kemarin. Lama juga kan biasanya bentar-bentar adalah kabar ini lama gitu kan. Pak Anu sing sak urus kuda sih kan. Pak Samad. Pak Samad enten. Dan kasih Tunggu keluar enggak kan? hikmah. Salah. Oh yang orang yang itu ya. Ini hikmah yang Pak, kayu. Pak, selama waktu amalan jalan kaki tembus nggak ya? Tembus. Tembus ya. Hmm. 18 orang kan? Tapi itu pertengahan daerah nyusul. Nang. Tapi keseluruhan Melok menang mau. Dia nyusul. Tapi start awal. Enggak dari awal, ya, start awal. Ya. Pak Selamat Kuda itu yang gantiin Tulus. Ini lah beranak lagi kuda nih. Kayaknya dulu ini. Tapi dia jarang dipakai. Dulu. Kalau ngurusnya oke, tapi perawat itu untuk naik itu jarang dipakai. Mana santri. Padahal yang baru itu kalau sering dipakai. Nah, Jadi ada kekurangan tahu kan. Kurang bagaimana ya? Bisa langsung diservis. Kalau banyak dipakai ya Pak deh. Kalau jarang dipakai, ya Pak. agak kurang Kalau jarang dipakai, ya Pak. Bisa juga. Pengalaman ya. Pengalaman Iya, ya Pak. Pak. Memang Ini tanggal berapa 13 ya? 13 sama. Jadi sibukan Naik apa bisa? Naik bisa Iya kan? Ya. Sibukan di rumah. Kesibukan di rumah itu masih biasa, masih Aktivitas. masih ngantuk. nggak semua nggak tutup. Untuk menurut. Biasanya kan cuma orang-orang biasanya kalau makan nggak Itu atau guru-guru. kopi. Jadi Nggak. nah itu. Itu dagang jujur nanti insya Allah bersama Rasulullah. Syaratnya udah beli jujur saja. Bukan nak modal meminjam bank sekian-sekian banyak. Tapi kawan-kawan kemarin asbab bank jadi makmur kalau di Lampung. Cepet loh ini. Rupanya pinjam bank. Nah disarankan sekarang ini kalau nak pinjam bank BSI. Karena bank BSI itu kayak jual beli. Itu di Bala itu saya sudah datangin kan. Misal nak beli kebun nih, kebun harga 100 juta. Rupanya sampai di situ ini saya ngasih belikan kamu ini 100 juta kebun. Tapi untuk keuntungan kami 20 juta. Oh, keberatan. Bisa turun enggak? Nah, jadi ada tawar menawar itu. Sehingga sampai deal sama-sama sepakat baru. Nah, jadi pembayarannya minta foto 10 juta tadi kan? Ya sudah, berarti 110 juta balik. Nah, tinggal berapa bulannya di sini. Pokoknya jumlahnya segitu. Tapi lalu masuk BSI itu susah. Sarannya cuma ini pemotongan lah cuma aduh. Kalian tidak mau masuk ke akses ke BSI. Aku pernah masuk enggak? Oh. Ini kemarin Pak Rahmat. Kalau Pak Haji cepat. Kataku Pak Rahmat kan pegawai PSI itu. Pak Rahmat kalau Pak Haji kan cepat. Giliran yang situ susah. Jadi kayak mana ini? Justru yang tidak KT itu sudah ditolong kan? Seharusnya kan yang Ini giliran Pak Haji ngomong langsung. Tak berapa kapling. Wah, masa Allah. kan yang masuk BSI yang harus punya titel. Oh iya sudah. Aduh. Pak Ustaz nak butuh berapa kan? Iya. Aku nak beli mobil jadi. Nah itulah saran. Tinggal pembayaran
Aku pernah nyoba ngakses itu. Yang penting dibayar, insya Allah aman itu. Kredit misalnya. Kalau ada niat bayar, insya Allah ada bayar. Sebenarnya kalau di wilayah Perancis ada roka misalnya ke gunung produksi itu kan untuk satu orang itu cukup. Kalau BSI itu memang mau terbuka, mau mempermudah masyarakat cukup ke gunung itu satu orang. Itu yang syariah itu dipersulit kan? Jadi orang banyak dulu. Kalau di tempat kami itu mantan aku preman, jadi caknya lah obatnya. Jadi bini di gue itu, jadi ngambil mobil ini warung pertama. Jadi ada kesusahan musyawarah dia. Bahkan ambilnya DP-nya 20. Oh masa Allah, kebunnya sudah ada DDW, kebun warung ada DDW. Dia jadi amir banyak. Mau dari Oh. Nah yang di Blitar kemarin, begitu nak nggak seneng sama ibu aku kapak. Rupanya dia mampir tempat dia, mak manolah aku nak ini anak berkeluarga ibunya, tapi anaknya nak apa? Kata kiai situ muda itu, lupa muda pak ya. Tahu cari anak itu kepingin apa? Yang nak apa tadi? Dulu pingin motor pikir itu nah. Jadi musyawarah lah sama calon ini, dikasihlah keperluan sama ibunya, belilah cash. Jadi tidak ngapak lagi. jadi amir pak, jadi duitnya dari ibu lah. Mamanya yang ngapa? Untuk berat banyak meninggal kan. Nah, anaknya sekarang jadi taat juga lah. Insya Allah bapaknya dapat pahala juga. Iya, mulai susah. Nah aja itu. 40 hari denger. Sholat tidak pernah tinggal. Sholat duha oke. Anaknya itu. Masa Karena perahunya dipakai kawan kan. Perjuangannya diterus ke konco. berarti memang harus pakai trik politik gitu ya. Kalau yang baca, aku dikasih buku main, buku Bung Karno ya. Itu perang dulu, begitu perang, karena Belanda kan. Jadi Bung Karno itu sama apa? Bawahan tuh, suruh ngambil kelapa. Jadi ngapulah ngambil kelapa. Rupanya begitu dapat setrek, lempar ke ini, perintahnya ke laut. Jadi ke laut, jadi ngapung itu. Jadi Belanda itu sibuk nembakin kepala itu kelapa, habis dulu. Jadi pikir kepala tentara tadi kan. Kalau kita ini yang pertama tuh politik itu berpikirnya politik masalah istrinya dulu di politik. Gimana dapat izin? Jadi ke Rasulullah, wong dimarah sama saya, mesti marah nih. Itu saya enggak. Bahkan sunnah aku, wong marah nih. Itu sunnah aku nih senang sama kau. Nah, itu ayo. Padahal jengkel di sini. Sanggup gak gitu sama aku senang nih sama kau nih. Itu kan kisah ngadu Abu Bakar kan? Abu Bakar dimarah-marah. Begitu dimarah, gak tahan nahan kemarahan, gantian balas kemarahan tadi. Begitu kemarahan itu Rasulullah jauh. Jadi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ini, ya Rasulullah, saat aku dimarah engkau sama aku. Loh, saat aku membalas kemarahan tadi kok engkau jauh. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, ketahuilah, saat kau dimarah tadi itu bersama malaikat. Nah, saat kau membalas kemarahan tadi, itu sama setan. Aku tidak mau duduk dengan setan. Nah itu makanya ada kemarahan jangan. Itu udah tinggal pergi aja dulu. Ada contohnya masalah kan, nah itu nonton lah gitu loh mas. Marah lagi, nah jangan sampai kayak layangan tuh putus, setelah miring-miring putus, lah susah. Mau miring-miring, agak diulur dulu, nah tuh. Oleng lagi, lah itu tarik lagi, wajib naik lagi dia itu. Jangan diputus, tanggung lagi udah kata arah dia. Jadi wong paling enggak. Layangannya jangan ibu. Bola bila yang bagus, banyak yang bagus. Kejarnya lah itu. Ambil.
Nah, kemarin masalahnya di Lampung tuh pisah sama bininya nikah lagi nangis dia. Nangis. Nikah. Nyesel. Padahal udah bisa ya. Iya. Kok lu masih seneng tuh? Gaya nih. Ya nah, ini masya Allah makanan terlimpah. Ini termasuk doanya Nabi, minta makan limpah, minta. Nah yang tidak dijawab minta supaya umat rukun. Nah itu didiamkan. Makanya dakwah ini minta supaya hikmatinya dalam keadaan yang bagus dikabulkan. Umatnya minta makanan yang banyak dikabulkan. Begitu minta supaya rukun itu didiamkan. Maka suruh dakwahnya. Makanya disampaikan tadi yang apa sumpahnya Nabi kata Sa'liman tadi ini kemarin. Jadi dia nyampaikan kata Nabi itu ditawari wanita pangkat raja pun sekali tidak mau. Nah, sumpahnya apa? Walaupun rembulan ditaruh tangan kanan, matahari tangan kiri, aku tidak mundur untuk dakwah. Oh, itu dia. Itu sumpah. Nah, makanya kita juga itu harus nyontoh. Ini dikasih jabatan di kita, lah musyawarah dakati di masjid mundur, lah dapat ada, masya Allah, ada kenikmatan dunia nambah, akhirat kecil. Memang ini kayak dacing lah. Jadi dacing itu kalau kita mikir akhirat, ini dunianya jauh. Kayak kita dari Palembang ke sini kan, Palembang jauh, yang dekat Pulau Rimau. Nah itu kita mikir akhirat, dunianya jauh. Tapi kalau mikir dunia, akhirat itu jauh. Tapi kalau niatnya benar, dunianya untuk mempersiapkan bangun akhirat ini yang terbaik. Iya. Jangan dunianya mau dunia, habis itu bangun lagi. Kata Pak Yai kemarin baru saya dapat. Jadi orang ini kalau targetnya dunia, maka disibukkan dunia, kemana-mana pikir dunia, sehingga mati pun ninggal ke dunia. Nah, alhamdulillah. Tapi kalau pikir akhirat, hari-hari mikir akhirat, bagaimana bangun akhirat, meninggal pun insya Allah dia dapat akhirat. Nah itu. Dari kita ke sini, dari sini kemarin kawan mesen booking tempat hotel. Oh, sekian gitu. Kita datang enak, lain belum pencarian dulu. Lain yang pesen dari sini, lah nempatnya. Nah datang, oh ini Pak mau silakan. Ini bandingannya gitu kan. Kayak tampilan kemarin tuh ada yang ini nampilkan bayi itu risau, udah usah bikin makan, nah itu apa namanya, udah usah tangan, udah usah kaki, aku nak makan dulu langsung. Begitu lahir mau tidak mau dipotong, ustadz kan. Oh begitu ke dunia, penting tangan ini. Nah, dulu di kandungan tak butuh kan. Nah begitu juga nanti di akhirat, sholat, puasa ini, dakwah, silaturahmi itu fadilah ini. Nah kalau udah nyampe akhirat baru, ya Allah, nak banyak aku nak amal lagi. Masya Allah. Ya mudah-mudahan bicara ada manfaatnya kan. Iya nyambungkan Pak Yai sudah tidak ada, tapi terus berlanjutan. Ini jelas barokah ini sudah Allah Akbar. perjalanan antum sampai sini harus dimuliakan oleh tuan rumah. Ini yang Nabi memuliakan tamu sebaik-baiknya. Jadi dapat kesalahan lain. Tapi ya alhamdulillah ya tanpa direncana ya. Memang sudah Yang Tadi ini jawabnya ya. Aku mau di apa itu? Di Jombang itu lah. Bisa loh. Yang ini bisa langsung bicara. di Rupiah aku di obat Gus Dedi. Itu langsung kan juga gitu langsung bisa.
Mana alamannya? Jombang. Hmm? Jombang. Jombang. Cepatnya dulu. Ini aja sekarang juga ya. Pangkas rambut. Oh, ini pangkas. Lalu disusu kan? Anaknya berarti itulah yang galak biayai dia kadang-kadang nyangoni lah tuh. Ayu-ayunya itu semangat. Mano. Bahkan kemarin dikasih ini untuk aku kan. Masa ini tuh hadiah pak. Bukan ini bukan memang hadiah. Terima kasih. Tak belum minta teman itu kan. Ini termasuk salah satu yang diunjuk disabilitas yang ada akhlak. Kebanyakan yang kita nemui yang semacam ini kan juga ini begitu ketemu kok langsung ngambil tangan masa. Mungkin beliau lah yang namanya akhlak ada tadi kan. Masuk orang lama juga nih ya. Mulai berapa tahun ini? 2000 berapa ya? Berapa? Berapa? Ini balik dari Padang, apa lewat Jumat. Akhirnya aku. Ini ikut keluar. Enggak, belum aku balik. Saya pernah keluar sebelum. Iya, awalnya. Kemana? Mas Bapu azan ini banyak yang sholat sekarang di masjid dia. Tadinya kosong, azan itu Coba ceritakan lagi dari awal, ulang lagi gak apa-apa. Menarik cerita. Jadi kan awal-awal kan ada azan di markas itu, begitu tak catetin. Itu aku, itu ucapan aku itu. Catetin untuk aku. Pas azan itu, ini lah catatan azan. Nih. Jadi pas nak balik, aku pesen nih kalau balik sampai rumah, waktu nak sholat itu kan pakai baju mandi, baju yang bagus, melok berjemaah di masjid. Mau doakan supaya ada kekuatan kan. Nah rupanya sampai masjid tidak ada orang. Jadi tengok kanan kiri lah hidup itu lah waktunya pas. Jadi dibesain itu mic-nya tadi kan. Ya namanya peka. Tidak denger itu lah udah pol. Jadinya azan sekuat-kuatnya itu. Jadi geger wong tuh datang ke masjid bawa kayu parang. Nah itu. Habis main itu ketua masjid langsung rapat di situ, jangan sampai bisu itu azan lagi. Jadi sekarang siapa imam zuhur? Asar, maghrib sampai subuh itu hidup jadinya. Lu kan dulu kan Jumat baik itu petugas hari Jumat. Ini sudah yang azan Bilal. Ini mau sekarang yang azannya Daerah mana? daerah ini sebelum SPN Bitung Timur. Itulah. Berarti marah. Sekarang banyak yang senyum gitu. Banyak nak marah. Bawa parang kapak kayu di masjid. Oh, ini termakan. Tuna. Dikit-dikit, insya Allah berkah, kenyang. Kita nggak ngerti aja. Minum tuna tuh kayak itu tangannya. Ya. Pilihan. Bismillah dulu. Jangan langsung teguk. 3 kali. Jangan tangan kiri. Dipotong baik keburukannya dulu, jangan. Sunahnya ngasih orang tuh senyum. Kita ini saudara. Karena Allah cinta, senang Allah itu. Allah. Orang saling menghibur dulu. Akan merasa Tahu ya orang kafir. Laqad kafara alladzi orang Kristen tuh yang dimaksud oleh Allah itu. Kalau orang Yahudi enggak ya insyaallah ya. Cuma orang Kristen laqad kafara alladzi yaqulu inna Allaha salisu salasa. Nanti
Iya berarti. Inilah betul. Patus kan salah. Itu ini ada minuman Maka yang firman lama. orang mengatakan bisa beramalnya adalah Ada kemudian dari rumah-rumah mencari kemudian ini rumah-rumah senyum gitu. Nah, ada masjid ini sholat berjamaah. Salah untuk acara. Ini main HP. Ini jadi terus tadi puasa dirikan nasi yang itu nak marah-marah. Tapi setelah kita datangi rumah-rumah dengan senyuman, masya Allah. Ya, malu. Ya. Cari-cari. Ada orang banyak berantem. Gitu jangan buka air, gitu jangan banyak penduduk. Kita doa. Orang sudah nikah, surah doa. Surah anak, ada anak kurang, ada biasakan. Nanti insya Allah setan tak mau dia. Kenalkan sholat, kenalkan dekat Allah. Hatinya bagus, diingatkan kebesaran Allah. Tapi kalau enggak, setan nanti. Tak jadi pikiran tidak bagus. Maka kita ini jalan. Kan sama-sama. Enggak usah anak berantem. Tak apapun bikin sudah. Artinya terus Pak Jin mantap. Terus. Kalau nak kawinan berantem enggak usah. Nanti di tenang dengan buru-buru ini tutup saja amal-amal. Doanya neraka ditutupin neraka. Kalau merokok tangan kiri, jangan tangan mulut itu tangan kiri deh. Masya Allah. Siap dia. Dia. Ke Mekah dulu aku siap 4 bulan. Ketemu banyak-banyak master dulu. Kayak ini Madinah. Mekah. Dia niatnya 4 bulan ke Madinah, baru ke yang lain. Insya Allah ini insya Allah. Baru ini pengorbanan, banyak pengorbanan gitu. Baru banyak kemana-mana. Jadi kalau tak korban, masya Allah. Semua orang salah nak ke India, jangan jauhkan ini. Ke Madinah. Orang banyak orang. Kita juga harus tawadhu. Masuk masjid jangan kaki kiri. Tawadhunya mengambil lihat dulu jalan kaki kanan kaki kiri. Kaki kanan yang bagus. Tanya istighfar kalau salah. Kami berdua bagusnya. Walaupun berdua jangan langsung berantem. Saling nunggu makanan juga, saling kasih makan yang di otak apa. Sampai kekenyangan. Innalillahi. Dikasih tahu Ustaz dia bisa kalau udah ke Quran 2 kali ke Quran. Nah, sunatnya ini 2
bagus kawan juga disuapi dengan sabar. Banyak risau menangis mikirkan. Oh, Nasrullah pun diizinkan minta karena Allah. Nama kita Esulubi Subhan. Nama dia saya nama Subhan. Ini Palembang Ampera. Jakarta. Ini Jakartanya Ampera. Banyak kawan juga di Jakarta itu setelah ada galau bisu dari Padang. Banyak kenalan bisu, udah malu-malu untuk melodi awalnya. Banyak juga rupanya setelah itu ketemu. Mau kali kenalan bagus loh. Semangat. Nunggu. Kalau gitu banyak makanan. Sampai kecapean dia. Azan sampai kebangun. Pusing sih. Hanya itu kawan polisi rupanya dakwah sholat lagi. Sampai usah senjata ada. Sama lagi. Dipersilakan kami masuk itu di polisi sama saya. Bagus polisi. Ada ustadznya, ada ini Amir. Makan doang diumpal-umpal kan itu. Nanti kalau diumpal pun itulah agak berribut itu, nggak sopan. Jadi penting. Iya karena asal itu jadi ribut dan belakang betul. Ya pelan. Ini sabar, insya Allah bahagia sih. Jalan kemana-mana bagus, banyak orang bagus itu yang sholat tidur. Banyak yang rukun, ada anak. Kalau azan jangan cepet-cepet. Sampai tidak itu lagi wudunya. Teratur. Ini salah. Nggak usah. Itu yang bagus sampai situ-situ ini. Dulu dia tidak ada yang ngeten. Dicintai Allah. Allah Akbar. Doakan saya niat untuk keluar jalan. Orang itu gawe gerak tapi ngambil HP, dikira ngambil duit. Nah orang itu menipu. Nah itu dibawa polisi, agak maling itu susah deh. Ini karena amal gak benar. Nah, nangis, bikin orang pening. Jadi orang, tapi kalau sholat, lihat yang bagus, salam, senyum, kumpar, malu kita kepada Allah. Banyak doa. Orang nikah juga harus punya anak, dia baik. Ketemu salah. Kalau rukun banyak duitnya. dia tokan kita. Hanya kamu kapan nikah? Insya Allah. Dua bulan atau 2 hari lagi. Nunggu apa? Ini siap diantar kayak gitu dulu.
Cewek. Kemarin yang di Sky nikah kan itu udah ke Kalimantan. Normal anaknya. Di sini dapat dapat. Anaknya sebenarnya itu, tapi anaknya yang langsung banyak. Jauh dari sini. Ini dua tiga. 23 Sini. dekat. Ujung sholat. Dua ya. Dua tiga. Namanya sama dengan antum. Iya, itu Nedi. Masya Allah, nikah dia. Udah, baru lahir. Hebat, hebat anjing. Hebat. Mana lihat? Hebat anjing. Mana gambar? Ada video itu yang aku kasih status. Lihat. Sinyalnya. Iya, bukan status baik. Kita programnya kemana? Paginya. Programnya kita minum kopi dulu, rokok dulu. Santai. Program. Kalau Pak Tri sudah ada wakil-wakilnya. Masih ada paspor masih. Aku baru dibikinin tuh. Mau bayar? Sudah Pak, sudah dibayar. Siapa itu orang mantan kades itu? Aku kesel Mas. Dari tempat Pak Salim lah sama Pak. Nggak cepet bikin waktu itu. 350. Waktu itu. Aku sudah niat padahal. Sekarang 1 juta. Aku yang lagi kasih dalam itu. Tidak tahu sampai 600. Mau bagian gua 600 ya Allah. Sudah jadi bagian 3 hari 1 juta mainnya. Kopi es. Kopi dingin. Ada 2 tahun nggak ketemu itu ya? Ada. Kurang Lama. Kami sibuk. Lihat kemana? Ilmunya kan belum ada. Yo, sapi olahan. Itu di kemarin tuh ada juga. Dia tuh pegawainya di balai itu bagian apa perikanan itu. Jadi kalau nak bikin pertanian Pak Jun, ini syarat-syarat dikasih tahu Mas. Cari uang 10 nanti kewajiban dapat 250 juta. Tinggal milih apa bebek, apa ayam, apa kambing, gitu kan. Syaratnya apa? Kemarin lah nyurvei pondok, apalagi pondok, cepet. Oh, di pondok. Pondok cepet. Santri putranya di program. Atau warga, gitu kan. Dia siap ngajukan kalau dia paling ngasih keperluan baik dia ngurus itu kasih baik 500.000. Untuk dia dua jalan kan. Rupanya dia survei kemarin. Rupanya lapar malah 3 hari bapak itu. Pak Benny. Nah kalau nak misalnya sapi lain lagi dia bagian, tapi masih kawan dia itulah. Pak Denny. Pemalang Bali ya. Mulai. Dia tapi tugasnya di Betung untuk wilayah tempat kami itu. Jadi yang wilayah tempat saya itu dia itu rupanya lain-lain dia. Misal Pulau Rimau ini, tapi kenal galau dia kan? Itu. Pasti kan satu kantor. Ditambah ceknya insya Allah, tapi melok dakwah Pak. Insya Allah siap. Wah ya. Itu. Kami disuruh minta KTP.
Pak Darwis, Pak itu, Pak itu masuk ke dalam. Belum ku kirim kan? Karena masih coba. Iya lah suruh buat baik pengajuan. Iya jangan dulu. Kemarin itu aturan di akhir tahun itu aku kurang cepet. Kalau akhir tahun itu nak bersih galau itu. Tahun ini sudah dikeluarkan galau kas-kas itu. Iyalah itu Berarti memang ada anggaran. Ada. Kalau nggak dibuat itu akan dibalik lagi. balikan. Ada laporannya apa? Nggak ada laporan warga nggak ada usulan nggak ada itu. Jadi duit itu baik tidak manfaat kan? Iya. Buat ini seperti itu. Itu ketua masjid itu sudah kayaknya bagus tuh yang di pasar tuh bahkan dikasih bentor itu punya sapi itu dia tuh kalau di P2 kambing kemarin aku masuk insya Allah periode kedua Pak. Ya, semangat. Bagus Pak itu di Berikan. perikanan pertanian. Kemarin diminta lahan kan pukul juga. Malah rame gitu. Tidak dipilih, doa gue takut. Tapi enggak, sekarang insya Allah Pak tahu hadilannya kan. Sahabat, dia berebut minta yang ditunjuk paling duluan. Ya Allah ya Karim. Tapi insya Allah lah. Ini Islam nak jaya ini. Itu berita apa tuh? Kim Jong Un masuk Islam itu beneran atau enggak? Habis coba tengok Islam. Ada yang ngomong benar Hah? masuk Islam. Apa editan itu memang benar-benar masuk Islam? Tapi undang dia tadi buat Sampai kali. Ya kan? ada lagi yang Pak Sulban itu nah yang di film apa itu? Siapa namanya itu? Sampai ada Mas Tuhannya juga film itu. Jadi dihubungi di apa digauli tampil itu. Benar tak? Dari Malaysia itu, film itu. Itu banyak yang senang itu. Film. Dia pakai uang, santai-santai digauli. Ya namanya fitnah itu dari dulu memang. Kayak sejarah apa yang perang itu, aku kasih buku Pak Bung Karno itu. Jadi wong munafik itu ada udah dulu. Wong ngomongnya damai tulisannya, disebarkan itu. Kita damai, begitu keluar tembak. Ya mungkin damai gitu kan. Politik main. Yang lain di Palestina senjata itu Serap. kayaknya masih Ayo sampul. terus bayar. Tapi yang biasanya kata Rasulullah itu ini perang besar-besaran ini baru perang kecil. Ada yang lebih besar lagi ya, merangi hawa nafsu ini. Musuh kan nampak. Nah, hawa nafsu ini rupanya Ustaz Rahmat Jakarta itu kalau merangi itu anak misalnya tahajud baca Al-Quran ini males ini. Nah itu perangi itu ibarat kulitnya. Oh berapa itu? Ini tahajud berat ini. Hai, berangkat. Nah itu. Rupanya kulitnya baik nafsu itu. Setelah buka kulit, enak dulu itu kan. Agak mujahadah itu. Berat. Setelah terbuka. Itu juga malam padahal berat di sholat malam. Tapi setelah sholat, masuk doa itu. Merasa nikmat. Tak tahu ngobrol sampai pagi juga kalau udah ada nikmat, nggak betah kan tidur itu lah. Kalau ngantuknya tidur kan. Tapi kalau Allah kasih nikmat, jingoknya gitu
Nah ini kita orang atung. Nah, dia masih kuat, nah. Aku kasih nikmat kan. Tahu-tahu subuh, azan subuh masih ngobrol sama aku. Hidayah. Maka kalau persembahyan itu, kalau ikut dakwah itu, ya itu mandang yang baik. Insya Allah ada rasa senang. Tapi kalau sudah mandang nggak senang, biasanya bahkan mandang non muslim bagus dia nih kalau masuk Islam. Nah itu. Kalau mandang buruknya dan payah lah segala macam ini ya sudah. Jadi timbul tak senang ya di sini. Patah semangat dulu. Nah, patah semangat dulu. Tapi aja jingok sahabat yang jingok kisah yang bangkai itu, bangku, abusu, jingok giginya, giginya bagus. Nah. Kalau orang itu lihat baiknya, insya Allah dia senang terus. Nah, mau istri kan, mau ini tak senang ini. Ada sisi baiknya apa cari itu. Nah, karena si gurunya terus, nah lagi. Selalu dia positif. Bawahan juga karyawan, mungkin sudah tidak bagus, nggak marah apa ya? Marah bener, marah belum sholat ya, bener pula bagus. Marah tidak marah nah, repot. Bahkan sunahnya sebelum gajian itu keringat belum itu tadi upah. Ini berapa? Ada yang berapa itu belum gajian tidak dikasih, hari balik jalan kaki dari mana? Dari Jambi daerah itu. Begawe berapa tahun sekian tidak dikasih. Kalau itu aku dulu ada pengalaman gitu. Nanti juga nggak Allah. Merantau ke daerah Bertak sendiri itu sudah pulang nggak dapat. Ya, Pulangnya itu dompleng mobil truk itu. astagfirullah. Pulangnya bawa ada dandang, ada wajan itu pak di karung itu. Jalan kaki dulu. Bawa dulu. Ya Allah ya Rabbi. Sampai main itu. Untung ada kenalan di PT Induli, ada yang kerja di situ, mampir di situ makan di Ya Allah. langsung. Langsung langsung. Jadi pengalaman. Sekarang alhamdulillah untuk ini udah kerjaan udah banyak. Yang mana aku pengen kerja dulu di sini nggak ada kerjaan, dapat kerja nggak ada duit. Itu tanggo itu ternyata dermawan ya. Jadi dulu itu jalan kaki nyari kerja kalian bilang. Jadi cara lili dulu nyari tebasan itu pagi. Rupanya rumah kecil. Tak tahu suruh mampir ya. Kasih minum, ya nikmat lah, haus gak kasih itu. Tetap nikmat ini. Itu setelah main hari setiap ada tamu lah. Masya Allah, jadi ya merasakan kan, begitu nikmat. Dulu itu kehausan itu dia ada rumah mampir itu, rumahnya kecil daripada rumah dia itu soalnya. Nah, jadi pelajarannya itu. Ada wong dua yang cerita sama aku, Iko mbak itu panen ini, panen apa kacang tanah nih. Ada warga nak minta, Mbak, itu nak direbus, Mbak. Nggak ada. Mbaknya dikasihlah dikit, nggak tahu busuk garo itu, busuk garo itu Pak. Nah dari situlah jadi mobil maman tadi. Masya Allah, busuk nganggur itu, sebanyak itu. Nah kalau yang di Blitar, uang nak minta makan, Mbak, itu minta makan, bapak lah tua itu kan lapar ada makan. Nanti Mbak itu angkat ke rumah dulu, ya nak makan ini. Kalau lapar suruh ngangkat ke rumah dulu. Ya sudah kalau tidak ngasih tidak apa-apa jalan dia. Dari kasih. Begitu diangkat rombongan royongan itu rubuh kau. Nah coba kalau ngasih Mbak itu kurasa insya Allah tidak terjadilah hubungan itu. Apa ini? Rumahnya nak dipindah itu kan maksudnya Mbak itu maksud tuan yang itu aja suruh Mbak itu potong dulu baru makan. Lah lapar itu Mbak itu pada ngasih. Nah terus suruh makan dulu baru gotong kan. Kayak zaman penjajah. Ya kan rubuh. Wah rubuh ini duluan. Nah kalian Cina yang lewat di mana?
Di mesti daerah itu Martapura ini, kan rusak kalau. Setiap mobil itu boleh terus. Jadi Cina ini mikir, ada musola belum jadi, dibelikan galau. Peralatan, ada yang setuju, ada yang enggak kan. Akhirnya singkat cerita setuju. Jadi bangun situ Cina. Lewat selamat dia. Nah itu. Jadi amal dulu ini penting. Menyelesaikan dengan amal. Lalu pengalaman iman itu memang harus keluar ya. Yang banyak didapat itu harus keluar ya. Iya. Kalau di rumah itu susah mau mendapatkan pengalaman iman itu. Ada kalau dipikir secara akal nggak mungkin, tapi kok terjadi gitu pengalaman iman. Ya perasaan aku dulu keluar perasaan di rumah itu paling bagus. Lah setelah keluar, wah belum apa-apanya ini. Itu masih banyak kekurangan gitu nih. Ayo. Nah sama dengan rumah miring. Kalau tak tahu keluar, nggak tahu rumah kita miring. Setelah keluar rumah miring rumah gitu nih. Setelah keluar, ada yang lebih alim lagi, ada yang lebih bagus lagi. Aku perasaanku dulu di Betung ya, perasaanku paling jauh ya Allah pun. Aku tanya Yosef dulu dari Bayung di ujung sana. Lah kita belum apa-apanya, ada yang lebih jauh lagi nih, wah masa Allah. Nah, itu. Jadi semangat lagi. Jadi jangan merasa cukup pun. Ayo jadilah. Oh. Ini jadilah. Harus istirahat dulu nak, tidur dulu. Kayaknya kata kalau aku tidur dari sore. Aku tidur tempat dia. Iya. Jadi anak-anak gue tidur. Sampai pagi azan itu baru bangun, belum masih tidak tidur. Tidak ada tidur tidak. Ya Allah. Kalau dulu nanti malam ini balas dendamnya. Allah, salah. Salah. Saya ingin apa? Sering keluar jadi banyak bahan. Iya. Sering keluar jadi banyak bahan. Benar sampai ada. Banyak ketemu, banyak bergaul, banyak bahan. Aku bawa ibu juga itu satu sekali. Ini gelarnya masih keluar di lingkaran. Subhanallah. Alhamdulillah. Kalau Ustaz ini jam terbangnya tinggi jadi udah. Ya alhamdulillah Pak Khairon memang ada bagian untuk istilahnya tuh arah situ. Nah kami itu Sama Allah itu digerakkan terus. Bisa ulang itu. mudah-mudahan barokah. Jadi ini sih bungkus mana ya? Ada Pak Kowi. Oke, ibaratnya hiburan lah. Anggaplah hiburan. Kalau dia agak apa ya seriusnya gimana? Ya kayak sih. Ya, kita Pak Triano dunianya sudah diwakilkan. Bagaimana caranya untuk kita nerima secara ikhlas? iya. Kalau sampai itu belum hanya. Ini dari kita ini sama sih dalam yang utamakan memang agama inilah. Atau enggak inti kita gitu. Untuk mencari keselamatan agama, untuk mencari keselamatan bukan cuma keselamatan dunia, terutama keselamatan akhirat. Iya.
Kamu itu aja. Kalau masa pergi kali ku private aja Sama. sama aja. Tapi kamu Tapi ikhtiar. Mungkin orang nggak, ya jarang lah orang yang sanggup. Ada sampai sebulan itu 4 kali nyetir Palembang kemur, sebulan 4 kali. Untuk ngurus siapa? Oh iya, boy capek bukan main rasa itu. Kita berdiri rasanya ini melayang tuh. iya. Hampir sebulan pun. PP 4 kali. Baru balik kita tahu minta balik anak begini sana lagi. Itu baru fisiknya gue sudah capek. Belum pikirnya. Pikiran. Tapi ikhtiar gitu. Kalau orang yang melihat ya semacam itu sih. Kalau tidak mau kok dipaksa-paksa itu sepele gitu ya. Tapi kita pelaksananya ini butuh segalanya, butuh kekuatan pikiran, kekuatan ini. Bahkan sampai hampir nyawa kami sekeluarga ini lepas itu ketimpa ini. Jadi kami di belakang terpusir ada apa ya, ban traktor itu loh yang besi itu, tahu-tahu jatuh ke sini. Tapi kalau masih melini ternyata masuk ke dalam mobil. Kalau enggak Masuk ke bawah mobil. iya, untungnya. Kalau enggak kena kaca, udah putar gitu. Posisi kecepatan tinggi gitu. Ya kurang lebih 60 km binatar. Sudah. Iya. Tapi cara Allah untuk menyelamatkan kita ikhtiar dari pondok untuk syarji sih pada waktu itu. Dari pondok Gua. Ban sebesar itu malah mental. Jadi begitu ketumbur mental. Untung di sana nggak ada motor. Kalau ada motor kesebat itu sudah habis juga. Ini cara Allah untuk menyelamatkan seluruhnya. Iya. Sudah pengalaman iman dari Ini kalau ibadah untuk mendidik anak pada agama, kita ikhtiar sekarang tua ini bukan cuma tenaga kita, bahkan nyawa pun kita korbankan gitu. Itu demi anak juga. Apa kita berputus asa? Tidak, anak tidak jadi sudah, masih ada yang satu. Kalau putus asa selesai, yang satu nggak jadi kan, masih ada satu lagi. Apapun itu yang jelas hasilnya mungkin udah maksimal. Maksimal betul. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan anak segala macam. Waktunya berangkat yang penting berangkat. Cuma Nabi surah At-Takabur nanti dikatakan nanti istri dan anak-anakmu akan menjadi musuh bagimu. Nah, inilah yang kita hindari gitu loh. Kita arahkan kepada agama. Jangan sampai anak kita, istri kita jadi musuh kita di kemudian hari. Iya kan? Lebih baik kita ikhtiar walaupun capek semacam-macam. Jadi kalau dilandasi dengan agama, walaupun anak kita nanti seandainya nakal nih, tapi suatu saat dia akan mudah kembali dengan ilmu agama. Tapi kalau dia kosong, Dia sudah punya dasar. iya, lewat terus itu. Kayak siapa tuh almarhum Uji itu kan, itu kan dasarnya kan anak pondokan kan, sempat dia itu brutal, sudah dia tobat langsung terkenal ini sampai dia Dilandasi agama ini kita. Kalau kita lagi semacam ini mungkin belum terasa, tapi nanti ada titik-titik di mana agama itu berfungsi secara maksimal. Ada titik. Masih ini sih. Kalau sekarang belum terasa kita masih sehat. Ini nanti. Yang dimana kita merasanya setengah mati kita sekarang. Makanya bisa mulai berarti ya agak tadi. Agama Islam paling sempurna itu. Di mana kesempurnaannya semuanya ini mengandung larangan. Contoh, mata kita ini loh, melihat sesuatu yang bukan mahramnya itu sudah tidak diperbolehkan. Karena dosa artinya kita dari mata aja sudah disuruh yang baik-baik. Gitu. Itu agama yang ajarkan semacam itu. Kalau agama lain juga orang Kristen pakai segini ke gereja lah. Dia nggak maju nggak mandi, nggak apa-apa, sepatu bawa mas kita ada semua itu. Ini kan artinya. detailnya. Ini sampai terkecilnya orang nggak tahu, kita berpikir yang enggak aja udah bisa. Sampai saking telitinya agama Islam ini diperhatikan betul.
Satu. Tapi jangan ya, nanti bisa pancingnya tuh. Terus anak kita sendiri kita banyak dia nak orang yang membimbing dia sekarang ini, tinggal kita ngirim yang bisa ya. Biar orang yang membimbing. Makanya anaknya sampai kita sudah kalau tak berdoa, mintalah ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini, rengkulah hati anakku ya Allah, luruskan dia ya Allah. Hanya Engkau yang maha mampu untuk melakukan itu ya Allah. Hamba tidak kuasa ya Allah. Amin. Suruh semacam itu. Kalau doa saya kita sudah Rabbi habli minas sholihin, kita seduh. Misalnya masalah dengan surat Rabbana wa taqabbal du'a sampai semacam itu. Masih belum bisa bahasa Indonesia. Mana? Ya Allah, kulah hati anakku ya. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Engkau ya Allah. Sampai kita mengajarnya, sampai kamu sana. Itu yang Setiap itu saat pokoknya aku mau juga ya anakku jadi yang terbaik. Karena ridha Allah ridha Rabbi ridha walidain. Itu lainnya kalau sampai mengutarakan itu insya Allah itu memang sesuatunya. Aku nggak bisa ngomongnya kayak gitu, cuma aku belajar mengamalkan itu. Memang sangat biasa doa orang tua. Sangat biasa, bukan omong kosong, tapi masa Allah tapi dia sayang terasa yang sudah ditinggal sama orang tua itu. Iya, seingat saya mungkin saya pernah menyakiti hati orang tua. Saya itu dengan kejadian-kejadian yang saya alami, entah itu ke apa itu, dan kita kembalinya aku melihat ke belakang. Jadi mungkin di saat orang tua masih ada, mungkin pernah merasa tersakiti, itu pernah dari situ. Dan kita ingat belakang itu Pak Vero, tidak sesungguhnya keselamatan kita, kebahagiaan kita. Jika orang tua kita hidup, orang tua kita hidup, insya Allah itu sangat luar biasa. Aku yakin ada satu hadis itu. Diamalkan. Nah, ini aku baru dapat yang hadis tadi jangan ridho orang, ridho orang. Sama baik di zaman Jangan ada Al-Quran itu. Di apa Al-Baqarah ya? Kayaknya ya. Satu surat Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah. Sudah aku praktekkan. Alhamdulillah. Waktu ini banyak hafalan Al-Quran nih, apa nih? Kalau mimami panjang betul, masya Kalau Allah. aku mau benar-benar sangat awam. Aku kalau ada yang belajar langsung. Ini aku mau belajar menerapkan minta ridho sama orang tua. Tapi kalau setiap langkah-langkah itu memang sangat mudah. Jadi pengalaman Thailand waktu ke Thailand kemarin itu saya dikasih ulama sana itu di daerah Puji pondok pesantren apa ya kemarin itu tahunku itu genap setahun. Jadi apapun permasalahan kamu, perkara harta, apapun kesulitannya, nggak usah kamu menggebu-gebu, suruh amalkan istighosah. Aku udah pernah cerita sama ini. Itu tuh keajaiban luar biasa. Yang menjadi ganjalan kamu dalam hati, termasuk musuh ya. Kami mati sendiri, bahkan ditemukan apa ya? Wong dolim ketemu wong dolim, tidak terbukti. Terus yang asik lagi kan utang 320 juta itu hilang, lunas. Yang lunasan itu yang aku utangi kan. Ini sebenarnya aku nggak mau cerita loh. Nanti takutnya apa ya? Kayak hayalan itu. Tapi itu terbukti. Terus disuruh istighosah sama baca wa mayataki wa yasbah wa yang tasib wa mayatawakal Allah fa wasbuna wa bi'am. Ini jadi kalau di Thailand di warung-warung itu banyak tulisan ayat 19. Sumaman. Kalau kok mau ngapal ke Itu kan kayak itu sih
Untuk usaha untuk segala macam. genep Amalannya itu juga ya. Iya, malamnya itu untuk buka usaha utang ini satu Orang orang belum bisa. atau dia itu utang kamu sudah lunas sampai Kan ayat-ayat buat kenangan itu ayat 5, ayat catatan 9, itu tidak ayat pernah gua 5. hapus di WA ini. Enggak saya hapus di WA ini. Enggak saya hapus. Kalaupun saya cari ini masih. Ini keberhasilan besar mungkin itu. Ayat 1000 dinar itu. Bacanya terus sampai hafal. Jadi ya. pas 1 tahun menginjak waktu itu aku ingat kan bulan 9 saat aku berangkat bulan 9 aku 1 tahun kemudian bulan 10 musuh aku itu mati, utang aku itu lunas. Bahkan kalau kita memang tadi itu menghadiah dan kita itu nggak usah terlalu ya Allah matikan orang itu ya Allah nggak usah kita selalu berdoa yang baik aja kita doa semoga dapat hidayah tapi apapun jawab itu kan nanti Allah yang jawab kalaupun Allah matikan mungkin itu yang terbaik daripada urip suwe nyusahke wong ae ada loh pas aku cerita dengan Mas Tairo detil tapi intinya terbukti semua yang asik lagi itu utang disatakan 312 juta itu aku balik lunas. Yang lunas sih? Pokoknya yang seumpama aku utang Ustadz Hoilam itu udah bilang utang kamu lunas, udah bayar nggak ada utang. Saya tidak perlu yang nggak terlalu bersedia. Ayat 1000 dinar ya. Apa nih? Pokoknya ini nih di sini udah aku simpan data yang dia kirim itu masih aku simpan. Kalau aku cari masih Tapi artis yang ini gitu loh malah. masih itu enggak. Cuma kalau aku jalan cerita itu nanti dianggap aku tapi itu betul. Tapi sunnah jadi Ini kemarin Pak jari. makanya ditemu alhamdulillah bisa. Kan sama terus sampai sama kita. Jadi itu di pagi itu buka tentang Kemarin jual sudah. beli, ya. Bukan tentang jual beli. Jadi ini kan dia pernah ke apa yang sama-sama kita ini tapi yang di Jakarta itu. Jadi pas beliau pas melihat yang lagi khutbah itu, jadi kelihatan tuh lidahnya panjang gitu, karma dia. Begitu dia sholat istisqa, minta apa sih tidak tunjuk gitu. Ternyata orang itu hanya bisa berbicara tapi tidak bisa mempraktekkan. Kalau bahasa Jawanya garponi kata dia. Cuma Yang orang lidahnya yang bicara tentang agama ini sangat bahaya sekali. Dan tidak kita awali dari diri kita sendiri gitu. Ayah nanya, kamu gimana? Senyum itu tak tanya kita. Mana gitu. Nah sejak di pagi itu beliau senyum. Kalau sholat di kursi bener lillahi ta'ala bener aneh kos. Aku kalau dilihat dia nanti kupingnya panjang katanya. Ya Allah. Ikhlasan betul. Jam 3 itu langsung tahajud gitu. Kalau sudah ikhlaskan itu kan semampu kita, apa yang kita ketahui gitu. Takutnya pas pagi ketemu sering sadar depan begini kan, nanti kelihatan kuping kita lebar. Masa. Ngeri ya. Ternyata memang orang yang memiliki keimanan yang sudah Allah itu memberi keimanan. Ya makanya dengan cerita Pak Tri tadi tidak ada hal yang mustahil kalau Allah menghendaki gitu. Artinya jangan kita nggak bisa tahayul gitu. Jadi yang tahu itu istri saya itu tahu persis, yang istrinya tadi tahu persis. Ya Allah, pokoknya selalu itulah yang tahu sama istri saya. Permasalahan senang sama lewat sini kok bisa seperti ini. Kurang mak dari awakmu ngorban duit arisan sampai mungkin sampai 20-an juta itu kayak itu mungkin berkah. Belum. Jadi gue pikir nggak terjadi. Kalaupun nanti kita ini diuji dengan kefakiran itu kan, tadi itu sebenarnya untuk menyelamatkan kita. Karena posisi kita itu mungkin belum terlalu mapan, belum terlalu siap kan, Belum lagi kemampuan. belum bisa amanah gitu seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena ini pengalaman saya kan, pengalaman Pak Dario mungkin tahu perjalanan saya dulu kejamnya di jalan ini kan. Seminggu juga mobil kan, mobil rusak di situ ya dan di situ terus
Dan semakin saya kejar dunia ini, ternyata semakin sakit saya. Semakin sakit, semakin sulit, semakin tidak dapat. Tidak pernah menggenggamnya, Kak. Jadi kalau aku sehari itu dapat 3 juta itu, Kak, kayak gini loh, Kak. Langsung cuma kayak itu udah aku jalani bener. Jadi nggak ada orang ngomong apa aja, aku ini udah raja jalanan. Begini aku tuh pernah sehari dapat 10 juta, langsung jatuh. Kok nggak nyisa sama sekali, padahal masih saya cuma utang. Gitu, kan. Jadi karena bertahun-tahun, 10 tahun aku berjalan seperti itu, aku cepet-cepet banding setir. Kalau aku nggak kembali ke jalan yang benar kan, iya kan, selalu melupakan Allah. Aku rasa aku ini bakal hancur. Aku pasti bakal hancur. Nah ternyata benar. Pokoknya cepet-cepet banding setir. Aku kawan-kawannya seperti itu. Kalau kamu nggak cepet-cepet banding setir, bakalan hancur semakin dikejar. Sudah dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat, badan inilah capek nih yang badan ini kita ini, iya kita ini kan di dunia kan, uang segala macamnya syariat lah ya kan, jadi aku rasa semakin hancur ini badan, terus semakin jauh kan, semakin jauh, nggak dapat, bila dapat sebentar 3 juta. Wahar kena kanan kiri, transmisi jebol, ban meledak, kan? Seperti itu. Jadi, memang benar kan. Jadi alhamdulillah karena pola saya ini banding setir, ternyata hasilnya beda dengan kawan beda. Nah kawan ini akhirnya ada datang ke rumah dan musyawarahkan. Jangan Pak perlu kita begini. Banting setir. Kalau kamu kan udah besarnya ngiri, dulu kan kita sama-sama jalannya kiri terus ya, nggak dapat apa. Nah sekarang coba berjalan melewat kanan. Nah, seperti itu. Semua gagal semua gagal. Karena kita ini akan yakinnya tuh banting setir udah sukses kan? Kesuksesan kita itu bukan karena Allah soalnya, karena usaha kita itu kan. Nah akhirnya malah hasilnya jauh terlalu menyenangkan diri sendiri. Kalau kita nggak Kalau ini pengalaman kan beda, gitu. Pengalaman bukan katonya, lah ngerasa kan nih. Kita sudah melakukan. Waktu untuk cerita tuh jangan sampai main namanya Mekar Sari, nggak ada yang berani ke sana kan. Aku masih berani. Mekar Sari itu ke Pelatar pernah 10 Jalannya itu sangat-sangat luar Banding biasa parahnya. setir. Aku banding setir. Ya benar, kalau ini raja jalanan Pak. Benar ini. Masya Allah. Semua nggak ada yang nggak kenal, udah kenal semua. Sopir Glory ini. Jangan berat ya. Nah, Gimana ini dari kami ini kalau Potongan diri pengajian apa? Dari 20 Santai malam. santai mau. kegiatan aktivitas Lo ditulis Ya gak santai malam kan mungkin Gak sampai waktu ke mana itu? Thailand. Ke Thailand itu ke siapa ke Habib? Ziarah kan? Iya ziarah. Yang utama itu ziarah ke Syekh Thailand. Habib pun tuh. Senes mungkin Allah. satani kita katanya itu ziarah ke Syekh Abdul Somad Palembang. Itu makanya 300 tahunan yang lalu sing ketika orang dari Palembang, ulama dari Palembang itu habaib itu ketika bantu teng waktu perang di Thailand dia itu jadi tukaran, ditukar. Jadi muslim di sana kan pernah ada kali Siam Thailand ya menghasilkan perang. Nah, jadi untuk kelompok muslim Thailand kali asli Thailand yang Siam itu kan lain, bahasanya lain. Kalau yang muslim ini kan bahasanya dengan Melayu maksudnya. Memang dari turunan dari kita juga dari Sumatera ini. Nah waktu itu karena terjadi peperangan, saya habis sama Palembang ke Thailand lewat jalur laut untuk tukaran jadi tahanan
supaya muslim itu dilepaskan, karena orang saya tuh sama paling orang hebat, memang terkena kewalian ya kan, jadi tidak ditahan karena yang ditahan orang hebat. Nah, dengan mengajukan beberapa syarat, sementing muslim dilepas, aku ditahan. Nah, setelah saya Abu Somad Palembang ditahan, ternyata muslimnya tidak dilepas, malah langsung dicobras. Ditahan terus dicobras di situ, makanya dipotong lehernya. Jadi badannya saya Abu Somad itu teng perbatasan antara Thailand kali kampung muslim di pertengahan. Perbatasan garis pas. Yang batasnya ini memang batasnya. Nah, dimakamkan di situ. Yang jauh itu banyak orang dari negara-negara mana. Nah, sing kepala ini didokok teng museum Bangkok. Sing janjangnya masih meneteskan darah itu. Nah, cuma itu orang-orang tertentu semua yang bisa masuk itu. Oh, itu masih netes darahnya sekarang. Masih seger. Masih seger. Itu Yang bisa melihat kemarin itu Perdana Menteri Malaysia kan yang melihat. Perdana Menteri Malaysia itu. Makanya di situ rame kan yang ziarah di situ. Kami juga akrab dengan yang nunggu makam itu, akrab biasa. cuma boleh masuk. Boleh. Tapi kalau untuk yang di badan itu karena memang yang menunggu itu muslim. Tapi kalau yang di kepala itu yang di kantor itu tidak boleh, orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat, karena takutnya nanti memicu peperangan. Tapi kayak kesultanan tanah-tanah kesultanan itu sisa-sisa perang itu masih tanahnya di daerah ini Katani Darussalam masih lahan tanah peninggalannya masih, tapi keturunannya kesultanan itu kami pindah ke Malaysia. Kita izin dulu. Siaran sama orang-orang soleh itu Pak, aku perhatikan sangat luar biasa. Kalau ataupun enggak secara lahir yang diperoleh secara lahir itu yang kami rasakan bilang betul-betul kalau sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya itu maka itu kalau kita lihat di kitab Tanbihul Taul itu Imam Nawawi Al-Bantani itu di situ kumpulan hadis Rasul yang di tuangkan dalam kitab Tanbihul Taul itu ada 10 hadis itu. Aku perhatikan sangat dasar, sangat luar biasa. Kita misalnya di orang-orang bagi yang masih hidup, yang sudah tinggal pun sebenarnya pada hakikatnya tidak meninggal layan tak guna layan guna tidak yang tak guna tidak mati beliau semuanya kecuali hanya di tindakan alam. Jadi masalah yang mungkin barakah dari tindakan kebiasaan sampai siapa itu pertemukan dengan orang itu masih jasa sama. Ya kita biasanya seberang Pak Wiranto. Dari situ perhatikan dalam kondisi saya yang sudah seperti ini keadaannya ini ya kadang saya tidak masuk akal juga biasa sama kawan ini kan lantaran sama kawan ini biasa dan kita bisa minta kayak gimana itu ya, itu suatu anugerah, suatu ini yang kadang tidak kita bayangkan Pak Wiranto. Nah dari situ kita ini betul ya kita rasakan lah syariat kita secara orang suatu karena Rasulullah sendiri yang mengatakan sudah betul tertuang di situ kita buka aja di kitab Tanbih itu apa di kitab beberapa hadis itu. Nawawi Al-Bantani. Iya. Saya pingin sekali ya walaupun di Palembang yang di Maroka kemudian orang di sekitarnya dimanapun itu sangat luar biasa. Setelah kita baik dengan kedua orang tua kemudian kita luaskan lagi sama orang-orang sekitar kita sama orang-orang soleh khususnya Masya Allah. Apalagi silaturahmi gitu dan luar biasa.
Sudah. Ya makanya kalau sampean kadang begini nih kan video-video kita ini yang dia ya Allah kapan kita mau itu sudah Terus gimana lagi ya Pak? Ini sering lihat Masih. kekangenan saya itu loh. Kadang-kadang lagi dewean pas capek kan pas buka handphone. Kadang-kadang kita kan ada laptop tuh di rumah yang untuk edit video itu. Kadang kita buka file-file itu ada masih video-video itu. Masih gitu. Masya Allah. Silaturahmi ini aku waktu 1 tahun silaturahmi. Dulu aku waktu di pasar itu kuat aku sempat macet 1 tahun silaturahmi. Anakku yang siko tuh kemarin besok nak daftar gitu lah. Nah daftar ini belum megang duit ini. Paling-paling motor ini jual. Tapi ada jemaah tasik gitu. Insya Allah Pak, mau pertolongan Allah cash keluar bisa pilihlah cash. Mau jadi 3 hari dulu nggak apa-apa. Nggak banyak tidur, insya Allah cash. Berangkat lah, aku sama Bini. Akhirnya dekat itu ada dokter Lalan itu, Pak mobil Triton tuh, Pak Jun, pulang di Lalan ini. Aku dulu kan itu Pak Rolis, baju bawa itu aja lah. Ambil banyak baju di sana. Nah ya sudah, berangkat di simpang di 2 itu, nah habis lilin itu, ketemu kawan yang caknya Sugi itu, dapat habis ganti kayu kan, di Lalan itu. Nah ketemu di situ, diajak minum dulu, minum pokat itu kan, dia ngomong sama aku, Pak Jun, itu carikan saya orang 2, mau saya sekolahkan sampai selesai. Allah, bener Bapak, bilang kayak itu. Iya benar, laju anak saya itu yang bawain gitu. Sudah, jadi tapi saya lagi keluar kayak mana? Ya sudah nanti Uminya biar ketemu Umi yang sana, itu Alia Pak Jun. Oh iya boleh, pastilah. Nangis istriku. Ini minjem apa kayak mana? Pendaftaran 3 juta lebih itu. Belum bulanan tiap bulan itu. 500 berapa? Masya Allah. Pemburu. Di cabang Oh di sana. 550. Kan sebarengan sama Nah itu kelas. dapat. Masya Allah. Nah si koknya itu baru dapat 2 bulan diambil OOM-nya udah ngomong. Gua dibayar cash itu. Sama Pak Andi namanya, Bugis. Yo dijudukkan dapat apa? Caknya jangan dipakai mobil itu dibelikan dia. Tapi dia bujang. Pak Andi itu. Pernah kita jemput di Palembang itu yang jemput saya ada kondangan itu. Oh yang rumah Nah, itu rumahnya. Yang dia cerita sakit itu. Nah, anak saya itu mau dibayar semua itu di rumah sakit. Berapa Ustadz ini? Allah Akbar. Oh, yang di apa itu ya? Di rumah mewah itu kan? Masuk ada. Ada Di situ. Itu rumah. di Grand Garden. Nah, tuh Pak gitu. Masih muda. Itu kan agar ininya kan. Macam gini. Kalau sembuh pengen mondokkan ya Mas. Mondokkan Dijabah disembuhkan tuh. Masya Gara-gara Allah. Allah jawab konten. Allah tuh ada. Gitu. Menunjukkan Allah tuh ada. Kalau sakit parah ya katanya. Sakit sudah parah, ibarat tinggal nunggu. sudah. Ini tadi bilang. Jadi nazar apabila disembuhkan Allah pengen kolak, pengen mondokkan. Pondok. Cerita waktu itu ya tersentuh Masya Allah. Kita ini sebenarnya pengalaman apa ya, pengalaman spiritual sih. Bahwasanya Tuhan itu ada gitu, Allah itu ada. Allah itu bisa dibutuhkan pasti akan hadir. Ini orang sudah sekaratul maut. Itulah yang istrinya pokoknya mati wae lah Pas pokoknya. mati ya katanya. Alhamdulillah. Itu suaminya cerita kan di hari itu ya, katanya waktu di sana itu ya. Ketemu. Diajak makan, diajak ini deh. Kemana waktu rumah? Dia bujang gitu. Jadi kerjaan cuma ngambil duit aja. Ngambil duit ke pondok. Ini pabrik Lahan sawit, kebun karet apa itu. Nah itu menunjukkan bahwasanya kelas itu ada gitu. Orang sudah dengan nazar yang Nazar. remeh-temeh gitu loh. Kalau cuman nyawa dibalus apa? Dibalus nyekolak mondokkan anak 100 saja belum cukup dengan nyawa itu. Gitu. Tapi Allah tidak.
sesuai kemampuan dia gitu. Kemampuan. Dijawab sembuh. Kemudian namanya. Kita pengen ajar. Ini siapa kita pengen ajar. Pengen ngasih masjid itu bangun ini seandainya. Kita sudah nazar. Bagus. Tapi di saat nazar itu kita tidak mencukupi nggak apa-apa. Yang salah ini apabila kita sudah ada tapi kita lalaikan. Nah, itu. Artinya, Kalau nazar kan tuh Pak ya, kita nak korban nih. Nggak tahunya hilang, ini harus ganti. Itu. Lain beda dengan pokoknya kalau ada ya sudah. Itu pentingnya nazar ini. Harus buat ya. nazar ini kadang-kadang tanpa kita sadari akan berucap contoh sedikit aja. Ini yang kita sadari. Kayak kita sebenarnya melepas nazar itu udah lama. Wah nanti balik dari sini kayak kemarin nih contoh sedikit aja ya. Mimpi ketemu sama. Pokoknya balik sampai Palembang ke tempat Pak Jun. Tiba-tiba kita ingkar nih. Allah. Sadar ya. Kita sudah niatkan dari sana. Tapi kita sadari loh itu. Yang sedikit-sedikit itu. Tapi alhamdulillah begitu sampai langsung tajam. Kalau cara memudahkan segalanya. Artinya dimasuk kasih kemampuan untuk apa yang kita. Ya. Aku awal-awal pas nak 40 hari dulu. Berapa Pak kalau keluar 40 hari? Paling tidak 1 juta atau 1,5 juta. Paling tidak 1 juta lah. Ya doakan ya. Tidak tahunya, Masya Allah. Hari itu ada yang ngasih uang 1 juta. Nah, ini suruh berangkat nih yang ini. Pak Jun, supaya kita barokah doakan dulu beliau atas yang mudah-mudahan Allah membalas yang lebih baik. Ada silaturahmi Pak Owi. Ustaz, Ada Pak Ani gitu. Wah, mau gambar jangan. Jadi kasih bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum rabbana saghira. Allahumma musliman wal mu'min hajat. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna fi umuri dunya wal akhirah. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ziyadah. Allah Ta'ala lima dosa berhormatika ya Rabbal Alamin. Ya Allah dengan nama-Mu ya Allah ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa keluarga besar kami ya Allah. Dosa perjuangan ya Allah. Umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah saya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah maafkanlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah cintailah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah turunkanlah keberkahan di kampung ini ya Allah. Kampung yang kami tinggal ya Allah. Seluruh alam ya Allah. Ya Allah jadikanlah ya Allah kami orang-orang yang taat kepada-Mu ya Allah. Berikanlah iman yang kuat ya Allah, iman yang tidak meragukan ya Allah, iman yang mantap ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah berikan ilmu ya Allah, salat yang khusyuk ya Allah, salat yang mendatangkan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah berikan ilmu mazikir ya Allah, ilmu yang selalu ingat kepada-Mu setiap saat dan keadaan ya Allah. Ya Allah berikan sifat kasih sayang seluruh makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah berikan sifat mahabbah kasih sayang seluruh makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah berikan keikhlasan setiap beramal ya Allah. Ya Allah hantar kami ke dunia ya Allah untuk membawa agama ya Allah. Ya Allah bantulah lahir batin kami ya Allah. Bantulah jemaah-jemaah yang lagi gerak di seluruh dunia ya Allah. Tinggalkan keluarga ya Allah. Keluarganya banyak hutang, lunasi hutangnya ya Allah. Apabila sakit sembuhkan ya Allah. Apabila susah hiburlah ya Allah. Ya Allah jadi yang kepergian yang barokah ya Allah. Ya Allah beri kepergian yang barokah ya Allah. Ya Allah sempurnakan doa-doa kami ya Allah. Apa yang diminta Nabi itulah kami minta juga
ya Allah. Apa yang ditolak Nabi ditolak juga ya Allah. Ya Allah, sempurnakan doa-doa kami ya Allah. Kami tidak bisa berdoa ya Allah, maka sempurnakan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang minta kecuali minta kepadamu ya Allah. Maka berkailah dunia sampai di akhirat ya Allah. Berikan pangkat-pangkat yang barokah ya Allah, umur yang barokah ya Allah, kendaraan-kendaraan yang barokah ya Allah, rumah yang barokah ya Allah, usaha-usaha yang barokah ya Allah, yang tidak melalaikan kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan umur ya Allah. Ya Allah, berikan yang keberkahan dunia sampai di akhirat ya Allah. Ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah, santri-santri kami, guru kami ya Allah, wabil khusus ulama-ulama ya Allah, ulama umaro ya Allah. Ya Allah, umaro yang barokah ya Allah, pimpinan-pimpinan yang barokah ya Allah, ulama yang barokah ya Allah, masa ya Allah yang barokah ya Allah. Jadikanlah umat Islam yang barokah ya Allah. Ya Allah, mendatangkan keberkahan di lahir batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. Sudah tolak balik dulu mas. Doa tolak balik. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibasa'il malakul quwwata illa billah. Irhamna ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Arhamar Rahimin. Allahumma iftah lana abwaab al-khair wa abwaab al-barakah wa abwaab an-ni'mah wa abwaab al-rizq wa abwaab as-siha wa abwaab as-salam wa abwaab al-'afiyah wa abwaab al-jannah. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم صرف عذاب الآخرة وغفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك والموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفساد والزلازل والمحن والظاهرة من حرمات عن بلدنا هذا في بركة سكتة خاصة وسائر البلد المسلمين عامة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. يا ربي يا ربي يا ربي حسن الخاتمة الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتخيط السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Mudah-mudahan membalas lebih baik. Ditunggu juga di rumah, bisa jamu juga nanti. Kita mampir di sini. Nanti sana malam lagi. Ya. Oke, siap. Kita lanjut. Yes, mau tenang. Matur nuwun,